البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا إسماعيل. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang dalil-dalil tegaknya hari kebangkitan. Di antara bentuk dalil yang didatangkan di dalam Al-Quran yaitu apa? Berita-berita tentang mereka-mereka yang Allah matikan kemudian hidupkan secara nyata di dunia ini. Setelah mati kemudian dihidupkan kembali. Ini bukti secara fakta yang bisa diindra. Dalam Al-Quran ada berapa hal atau ada berapa kisah yang disebutkan? 5 hal. Yang pertama kisah 4 burung yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua tentang kisah sapi Al-Baqarah, di mana diperintahkan untuk menyembelih sapi sehingga bagian dari sapi tersebut dipukulkan kepada orang yang terbunuh sehingga dia hidup kembali dan memberitahu siapa yang membunuhnya. Yang ketiga kisah tentang kaum Nabi Musa yang mereka meminta untuk melihat Allah di dunia, tidak akan mau beriman hatta narallaha jahrah. Kemudian Allah matikan dan dihidupkan kembali agar bersyukur. Yang keempat kisah seorang laki-laki yang melewati desa yang mati dengan keledainya, kemudian Allah matikan dia berapa tahun? 100 tahun. Kemudian dihidupkan kembali keledainya. Nah, yang terakhir tinggal kurang 1 hal. Baik. Qad ajabta ijlis. Indak ya wahyu kamil. Baqi ya wahid. Apa Arif? Kisah apa? Sudah. Burung dah? Sudah. 4 burung yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kurang 1 yang belum disebutkan apa? Aba Zur'ah. Kisah Na'am kaum yang jumlahnya berapa? Uluf, yaitu apa? Ribuan, ini banyak. Na'am, wahum ulufun. Ya, yaitu kisah kaum yang keluar dari negeri mereka ribuan. Ya, ribuan orang keluar dari negeri mereka karena apa? Takut mati. Maka Allah matikan, kemudian dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk mereka sadar bahwasanya pergi kemanapun tidak akan bisa lepas dari kematian. Naam. Baik. Kemudian bentuk dalil yang lain. Ini dalil secara fakta. Nah, yang dalil lain apa, Hudzaifah? Dalil yang berupa
Apa Ridwan? Nah, itu termasuk jenis dari yang mau ditanyakan ini. Kan dalil-dalil banyak sekali, makanya kita globalkan dulu. Nah, tadi dalil yang berupa fakta disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 5 fakta di mana orang mati dihidupkan lagi. Nah, yang lainnya dalil-dalil yang berupa apa? Yang kemarin disebutkan di nomor 1. Nah, dalil yang berupa khabar yang apa? Murni memberitahu tentang tegaknya hari kebangkitan. Nah, ini pun macam-macam bentuknya, ya kan? Intinya di situ berita bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Misalnya apa? Berita bahwasanya Allah akan menghidupkan kita setelah kita mati. Apa ayatnya? Ahmad. Wa huwal ladzi khalaqakum tsumma yumitukum wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Baik. Kemudian juga perintah Allah kepada nabinya untuk bersumpah. Ini isinya berita juga. Nah, dan sumpah untuk menguatkan berita dikarenakan banyak yang menentang. Nah, di dalam Al-Qur'an diperintahkan Nabi untuk bersumpah tentang perkara ini pada beberapa tempat. Indak Abu Zaid 3 tempat. Hafidhah Surat Taghabun. Baik. Apa bunyinya? Naam, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Terus yang kedua dalam surat Yunus. Apa bunyinya? Taib. Naam, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu? Ya, mereka minta berita, apakah benar hari kiamat itu? Ada keraguan, sebagian menentang, maka diperintahkan untuk bersaksi. Naam, qul wa rabbi innahu lahaqqun. Yang ketiga dalam surat Saba. Naam, dalam surat Saba, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Baik. Dan kabar-kabar yang lain, ikhwan, kabar tentang tiupnya sangkakala wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ini jelas tentang tegaknya hari kebangkitan. Nah, sekarang kita masuk pada jenis dalil-dalil yang ketiga, yaitu dalilul i'tibar wal qiyas bi tariqil aula. Dalilul i'tibar yaitu pendalilan dengan mengambil pelajaran dan mengkiaskan dengan metode qiyas aulawi. Ini juga penting, kenapa ikhwan? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga apa? Juga mendorong kita untuk menggunakan akal. Sehingga kaum muslimin tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kufar bahwasanya mereka akalnya apa? Akalnya dimalik, akalnya tidak digunakan. Jangan gunakan akal untuk memahami Al-Qur'an dan seterusnya. Bahkan Al-Qur'an mendorong kita untuk apa? Menggunakan akal kita. Untuk memahami, bukan untuk apa? Untuk dikedepankan atas Al-Qur'an. Dan pendalilan jenis yang ketiga ini banyak didapati dalam Al-Qur'an. Di antaranya misalnya ikhwan tentang apa? Qiyas hari kebangkitan dengan apa? Dengan penghidupan bumi yang mati. Tanah yang mati, tanah yang gersang. Kemudian Allah turunkan hujan menjadi hidup, menjadi subur. Maka Allah kiaskan. Demikian pula apa? Tentang nanti kalian akan dibangkitkan. Seperti dalam surat Al-A'raf.
wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnah li baladin mayyit. Nah, dialah zat yang mengirim angin sebagai kabar gembira tentang akan datangnya rahmah. Sampai tatkala awan tersebut sudah penuh dengan air berat, maka kami curahkan ke negeri-negeri yang mayit, negeri yang mati. Dalam artian negeri-negeri yang gersang. Maka kami turunkan fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli tsamarat. Kami pun keluarkan dengan sebab hujan yang turun itu segala buah-buahan. Nah, setelah itu apa kata Allah? Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan tanah yang gersang dengan diturunkan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, demikian pula kami akan keluarkan mayit-mayit, orang-orang yang mati, sehingga tumbuh, agar kalian mengambil pelajaran. Dalam ayat yang lain, kadzalikan nusyur, demikian pula hari kebangkitan seperti itu. Nah, ini dorongan untuk kita berpikir, ikhwan, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Nah, demikian pula bentuk kias, yaitu pengkiasan bahwasanya Allah pencipta. Maka demikian pula dia tentu mampu untuk mengulangi penciptaannya setelah dimatikan si hamba tadi. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah zat yang mengawali penciptaan kemudian mengulanginya lagi setelah mati, dan itu lebih ringan bagi Allah. Nah, dalam surat Ar-Rum. Ini sebagiannya. Kemudian bentuk dalil yang keempat, akhwan, yaitu pendalilan dengan asma wa sifat. Ini menunjukkan bahwasanya memahami asma wa sifat dengan baik termasuk sejelas-jelas dalil tentang apa? Tentang perkara-perkara din, perkara-perkara agama ini, termasuk diantaranya hari kebangkitan. Nah, baik. Di antara pendalilan dengan asma wa sifat yaitu apa? Berdalil dengan kesempurnaan kudrah Allah. Fala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan Allah mampu untuk apa? Kemudian menciptakan kembali. Za'amal, dalam ayat yang lain, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ini juga menunjukkan kudrah Allah, di mana hal tersebut sangat mudah baginya. Taib. Ini 4 jenis pendalilan, ya kawan. Yang pertama dengan pengkhabaran secara murni, dan ini sangat banyak. Yang kedua dengan apa? Penunjukan fakta-fakta yang telah terjadi. Yang ketiga dengan qiyas dan apa? I'tibar. Yang keempat dengan apa? Pendalilan asma wa sifat. Nah, yang kalau kita mau mengambil, mentadaburi ayat, ikhwan, akan didapati dalil-dalil yang sangat banyak pada masing-masing jenis tadi. Pembahasan berikutnya tentang bagaimana kaifiyah kebangkitan tersebut, ikhwan. Setelah kita sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf, demikian pula apa? Isyarat pada surat Fatir. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin
fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Allah lah yang telah mengirim angin, kemudian menggiring awan, kemudian dicurahkan air yang dibawa oleh awan tersebut ke negeri-negeri yang gersang. Kemudian kami hidupkan bumi tersebut setelah matinya. Kemudian Allah katakan kadzalikan nusyur, dan demikianlah hari kebangkitan kelak. Nabi SAW telah menjelaskan tentang bagaimana dibangkitkannya manusia, ikhwan, kelak, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina an-nafkhataini arba'un. Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Qala arba'una yauman. Abu Hurairah mengatakan 40 hari. Qala abaitu. Maka Nabi mengatakan aku enggan. Qala arba'una syahra, 40 bulan. Qala abaitu. Qala arba'una sanah. Qala abaitu. Dalam artian arba'un, yang jelas arba'un wallahu a'lam 40 apa. Nah, qala thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahida wa huwa ajbuz zanab. Kemudian Allah turunkan dari langit air. Naam, diturunkan dari langit air yang dalam sebagian riwayat ikhwan fillah disifati air tersebut naam kamani rijal, seperti mani para lelaki. Naam, fayambutuna kama yambutul baqlu, sehingga manusia yang sudah dikubur di bumi itu tumbuh. Naam, tumbuh seperti apa? Tumbuhnya sayur-sayuran. Kecambah gampangnya, ya kan? Dari biji itu langsung tumbuh. Naam, tumbuh jasad manusia ini. Yambutu kama yambutul baql. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada dari bagian manusia ini kecuali apa? Kecuali akan hancur. Semuanya akan hancur kecuali satu bagian, yaitu satu jenis tulang yang dikatakan dengan ajbuz zanab. Ajbuz zanab yang dikenal dalam bahasa kita dengan apa? Mujahid. Dikenal dengan apa? Tulang apa? Makanya tidur siang. Tadi tidur siang enggak? Hah? Muhammad? Enggak. Nah itu besok tidur siang. Nah, kecuali apa namanya tadi? Ajbuz zanab. Disebut dengan tulang ekor. Tulang ekor. Nanti dicari sendiri-sendiri. Ya Abdullah. Baik. Wa minhu yurkabul khalqu yaumal qiyamah, dan dari tulang ekor inilah apa disusun makhluk pada hari kiamat kelak, yaitu tumbuh. Naam, dalam riwayat yang lain ikhwan, dalam riwayat Muslim, yunzilullahu mataran ka'annahu tal. Naam, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan seakan-akan itu adalah at-tal, yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullahu taala mencocoki riwayat kamani rijal. Ini maknanya seperti maninya para lelaki. Sehingga kalau dijelaskan ikhwan, berarti manusia mati, kemudian jasadnya hancur. Jasadnya hancur dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tentunya di sana ada yang hancur cepat, ada yang membusuk dengan cepat, ada yang membusuk lama, ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para anbiya.
jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Ada yang diakhirkan sebagai bentuk pemuliaan seperti jasadnya para syuhada, sehingga walaupun waktu lama masih utuh, tapi tidak ada nas bahwasanya akan sampai hari kiamat mereka tetap utuh. Yang ada nas tetap utuh jasadnya siapa? Para anbiya. Adapun keumuman manusia maka akan hancur. Kecuali ajbud dzanab. Kemudian setelah tegak hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, yang sifat hujan ini ayatnya seperti mani rijal. Dari situlah akhwan kemudian turun hujan. Sehingga yang sudah hancur tadi, kecuali tulang ekornya, tumbuh dari tulang ekor tersebut seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Ketika cambah kemudian tumbuh jasad sempurna. Baru setelah itu Israfil meniup sangkakala untuk qiyam. Untuk kemudian semuanya berdiri, ya kawan. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan tumbuhnya pohon-pohonan di dunia dengan sebab hujan, Allah katakan kadzalikan nusyur, demikian pula lah kebangkitan kelak. Allah tegaskan tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Israfil untuk meniup yang kedua kalinya, maka mereka pun berdiri melihat. Telah sempurna tadi prosesnya. Dalam keadaan mata mereka terbelalak melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Kemudian digiring mereka secara cepat ke padang mahsyar, ya kawan. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat Yasin, wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, yaitu mereka dari kubur-kubur mereka digiring. Taib. Kemudian berkumpul semuanya. Taib. Ini tentang kaifiyah kebangkitan kelak, ikhwani fillah, yang kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum, darinya, yaitu dari tanah. Khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan pada tanah tersebut kami kembalikan kalian, yaitu akan dikubur di tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami keluarkan kalian di kali berikutnya. Tayyib. Dan makna minha khalaqnakum, ikhwan, dari tanah kalian diciptakan, yang dimaksud di sini adalah penciptaan bapak kita Adam. Kenapa? Beliau sebagai bapak keseluruhan manusia, diciptakan dari tanah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan minha khalaqnakum, khitabnya kepada keseluruhan manusia yang merupakan anak keturunan Adam, sehingga mengikuti penciptaan yang awal, walaupun setelah Adam mereka tercipta dari dari mani yumna, dari mani. Pada ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas tentang kebangkitan jasad-jasad ini. Baik.
Kemudian ayat berikutnya wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah telah ambatakum minal ard, yaitu ambatakum ay ansha'akum min turabil ard. Allah telah apa? Menciptakan kalian dari apa? Dari tanah. Baik. Jadi seperti pada minha khalaqnakum ikhwan. Jadi maknanya sama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala yang tadi, yaitu apa maknanya? Penciptaan bapak kita Adam. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Nabata, na'am, bermakna imbat, yaitu digunakan istilah imbat, yaitu tumbuh untuk apa? Menunjukkan bahwasanya mereka ikhwani fillah ya apa? Diciptakan dari yang tadinya tidak ada. Sebagaimana apa? Tumbuhan yang tadinya tidak ada kemudian tumbuh muncul. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah ciptakan kalian dari bumi ini dengan sebenar-benar penciptaan, dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah kembalikan kalian ke bumi. Nah, dikubur menjadi tanah lagi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah keluarkan kalian kelak di hari kiamat dengan sebenar-benar pengeluaran. Ikhraja untuk penguat. Nah, bahwasanya betul-betul terjadi yang demikian. Nah, pada kedua dalil ini ikhwan, terdapat penegasan bahwasanya manusia akan mengalami 3 fase di sini. Nah, yang pertama apa? Minha khalaqnakum, yaitu apa? Penciptaan. Mereka mengalami fase dunia, tinggal di alam dunia. Kemudian wa fiha nu'idukum. Naam, di sini apa? Fase di alam barzakh, karena dikembalikan ke tanah, dikubur. Kemudian yang ketiga, setelah apa? Dibangkitkan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini apa? Alam yang ketiga, yaitu hari akhir. Naam. Sehingga kedua ayat ini ikhwan, penting dan disebutkan, dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dari sekian dalil. Kenapa? Karena tadi isyaratkan 3 fase kehidupan yang dialami oleh manusia. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Insyaallah berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang.